Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Amrina Rosyada dengan NIM 2220119, mahasiswi STIES Has Al Jailani kelas B. Dalam video ini, saya akan menjelaskan perbedaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah untuk menyelesaikan tugas pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Yadi Hendrawan, SEME. Sebelum saya menjelaskan perbedaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah, saya akan menjelaskan satu persatu dari ketiga tersebut. Yang pertama yaitu akad murabahah. Menurut Muhammad Syafi'i, akad murabahah merupakan jual beli barang asal dengan keuntungan tambahan yang telah disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Contohnya, Nisa membeli baju kepada seorang pedagang, yang pedagang itu membeli baju tersebut harga 70.000 dan ia menentukan suatu tingkat keuntungannya 5.000. Maka pedagang itu menjual kepada si Nisa itu dengan harga 75.000. Tetapi pedagang itu harus memberitahu kepada si Nisa bahwa ia akan mengambil keuntungannya 5.000. Yang kedua yaitu akad mudharabah. Menurut Muhammad Rawas Al-Aji dalam bukunya yang berjudul Bank Syariah dari Teori ke Praktik adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, yang mana pihak pertama itu menjadi shahibul mal atau yang menyediakan seluruh modal, dan pihak yang kedua itu menjadi pengelola usaha. Jika dalam akad mudharabah itu mendapatkan keuntungan, maka keuntungan itu akan dibagi sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan kelalaian si pengelola modal. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan dan kelalaian si pengelola modal, maka si pengelola modal tersebut itu harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Yang ketiga yaitu akad musyarakah. Menurut Finasri dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Syariah Peluang dan Tantangan, musyarakah adalah kerjasama untuk menjalankan suatu usaha antara dua atau lebih pihak yang terkait, yang mana memberikan kontribusi usaha dengan kapasitas dan nilai yang sama dengan penanggungan risiko dibagi sama rata. Contohnya, Sherly ingin bekerja sama dengan bank syariah karena Sherly tidak memiliki modal yang cukup untuk menjalankan usaha tersebut. Ketika usaha Sherly dengan bank syariah itu berjalan 1 bulan, kemudian mereka mendapatkan keuntungan, tetapi keuntungannya itu semuanya diberikan kepada bank dan akhirnya modal dari si bank itu semakin lama semakin mengurang. Dan yang terakhir yaitu perbedaan akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Yang pertama, perbedaan dari segi modalnya. Akad murabahah itu modalnya hanya berasal dari satu pihak atau bisa disebut bank. Sedangkan akad mudharabah itu modal hanya berasal dari satu pihak juga. Dan akad musyarakah itu modal berasal dari dua pihak atau lebih. Yang kedua yaitu dinilai dari segi keuntungan. Akad murabahah itu jika mendapat keuntungan itu hanya milik bank, sedangkan akad murabahah jika dalam akad tersebut mendapatkan keuntungan, maka keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Dan sedangkan akad musyarakah itu keuntungan diberikan kepada bank selama bank itu masih mempunyai modal di dalam akad tersebut. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.